dan bertarung di dalam lautan pandemi COVID-19. Ini COVID-19 ini satu virus yang namanya aja luar biasa ngetop sampai WHO, itu PBB, lembaga PBB memikirkan namanya. Pertama, novel. Namanya bagus namanya pertama tuh. Novel Coronavirus 2019. Udah bagus namanya, berubah lagi. Berubah namanya. Tidak menjadi tindakan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan berkah seperti fajar dan lukamu akan pulih. Negara kita itu lagi luka nih, Ustazah. Negara kita luka nih, luka ekonomi, luka politik, luka hubungan sosial, antar jamaah luka, antar umat beragama luka. Yang paling parah emang ekonomi, luka. Nah, Allah bilang pada saya waktu itu sebelum saya bersyahadat melalui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat muslim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita berjumpa di acara kalam konsultasi agama Islam. Selepas kita melaksanakan salat zuhur, kemudian tadarus dari wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Dengan segala rasa sukacita hari ini alhamdulillah akhirnya saya tiba di radio MASK ini penuh keberkahan untuk ada tali silaturahmi dalam ada keberkahan di dalam tali silaturahmi yang tersambung. Insya Allah bersama sahabat muslim yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala melalui siaran radio ini, Allah ingin menyampaikan rasa kasih sayangnya. Dan hari ini insya Allah yang ingin saya sampaikan di bulan Ramadan tahun ini sungguh luar biasa, karena bulan Ramadan tahun ini saya sebagai orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, saya tidak mau lagi bilang saya mu'alaf, Ustazah, karena terlalu lama jadi Ustazah, jadi mu'alaf itu nggak bagus juga. Oh gitu ya, cengeng gitu. Kemana-mana keliling bawa sertifikat, jadi sekarang susah. Bukan mu'alaf. Insya Allah Allah menyiapkan saya untuk menjadi seorang muslimin. Amin. Saya tidak mau berlama-lama di dalam kata-kata mu'alaf itu, karena biasanya orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam lalu dia bersyahadat, sampai dia mati orang tetap panggil dia mu'alaf. Padahal sahabat Rasulullah semua mu'alaf. Iya, betul. Dan 5 menit setelah mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, 5 menit setelah itu mereka pasang badan kepada orang-orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah tercinta, tersayang. Kalau kau punya urusan dengan sesuatu dengan Rasulullahku, lewati aku dulu. Mereka berani pasang badan, mereka pasang segala mereka berikan segala sesuatunya, harta, nyawa, kedudukan, waktu, tenaga, untuk bisa disebut sebagai radhiyallahu anhum. Kalau di sini jadi mu'alaf udah sampai mati mu'alaf aja. Tapi insya Allah enggak lah. Di masjid aku sudah kelapa enggak. Alhamdulillah yang ingin saya bagikan hari ini adalah luar biasa di dalam kehidupan seperti kita berenang dan bertarung di dalam lautan pandemi COVID-19. Ini COVID-19 ini satu virus yang namanya aja luar biasa ngetop sampai WHO, itu PBB, lembaga PBB memikirkan namanya. Pertama, novel. Namanya bagus namanya pertama tuh. Novel Coronavirus 2019. Udah bagus namanya, berubah lagi. Berubah namanya. Jadi COVID-19. Nama aja seluruh dunia memikirkan. Padahal ini Allahu Akbar. Di tengah pandemi COVID yang melanda negara kita, negara tersayang, tercinta, Republik Indonesia yang diberkahi dan disayangin Allah. Allah tunjukkan kerahmatan yang luar biasa. Pertama, bagi saya yang tidak lahir dalam keadaan Islam. Yang pertama adalah ini seperti seleksi alam. Ini seleksi alam. Allah izinkan sesuatu yang
mendatangkan ketakutan itu terjadi bagi umat Islam di Republik ini, di tanah Indonesia yang tercinta ini. Sebagaimana yang sama-sama bisa kita baca di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah mengizinkan terjadinya satu ketakutan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, itu dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, tapi pada suatu saat ini berhadapan dengan kejadian di mana Allah mengizinkan terjadinya ketakutan. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya ke-155 dan 156, yang artinya adalah demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Sekali lagi, dan sungguh akan kami, huruf besar, berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami kembali. Apakah sahabat muslim ada bersama-sama dengan saya untuk kita melihat, kitakah orang yang di dalam surat Al-Baqarah 155 atau 156 ini? Atau kita kebanyakan mengeluh di Ramadan ini? Ramadan itu artinya membakar. Dia bakar semua. Insya Allah hari ini di bulan Ramadan yang suci indah ini, kata-kata Ramadan itu membakar itu corona itu. Habis sudah. Capek kelamaan. Capek. Bahkan sesama muslim suzon. Yeah. Ini dia corona enggak? Dia positif enggak? Jadi sholat nggak berani deket-deket. Barusan ustadzku tersayang, tuan guruku Ustadz Kamil bilang begini, coba lihat Kay, kita sholat ini, padahal Rasulullah mengucapkan dari bibirnya sendiri sebelum sholat safufakum. Barusan Ustadz Kamil, barusan tuan guruku itu bilang, lihat, corona merubah ini. Dan orang mengikuti corona daripada Rasulullah. Padahal Ramadan membakar semuanya. Corona dibakar insya Allah. Udah, kelamaan udah. Kelamaan. Ustazah, saya berangkat ke tempat di desa, ke arah Jonggol terus, Cibarusa terus ke perbatasan Cikalong Kulon. Itu di sana, ada yang orang sudah malu untuk mengutang lagi ke kiri kanan, ke tetangga, ke warung, digantung diri. Makin beratnya ya, beban. Iya, jadi meninggalnya bukan karena corona, karena beban itu. Kembali kepada ayat ini yang barusan, ayat yang indah ini, surat Al-Baqarah 155 dan 156. Ketakutan diizinkan Allah dilepas, tapi pada saat sekarang, Ustazah mohon maaf ya, pada saat sekarang ini di Republik ini, dan di seluruh bumi yang diterpa corona pandemi ini, kata ketakutan ini ada, ya, kita harus suka nggak suka, senang nggak senang, sangat terlihat gitu, bahwa ada satu kelompok manusia yang menggunakan ketakutan ini untuk bisa menguasai kelompok lain. Ada satu kekuatan kelompok manusia yang menggunakan ketakutan ini untuk bisa menguasai orang lain. Seperti dibikin takut. Jadi kebanyakan orang yang mati itu kayaknya ketakutan aja. Sedangkan corona itu, saya bukan ahli virus, saya kata Ustadz itu jangan ngomong soal virusnya. Iya, saya tidak ngomong soal virusnya. Tapi mari kita lihat, corona membuat seseorang meninggal apabila seseorang itu, yang positif itu, punya penyakit bawaan. Coronanya tidak, dia membuat penyakit bawaan itu jadi makin parah. Tetapi apabila orang yang berpenyakit bawaan sekalipun, apabila dia punya antibodi dan dia mengusahakan antibodi itu, wallahi pasti akan sembuh. Apalagi dia memasukkan asma Allah. Corona takut sama asma Allah. Ustaz jangan begitu Ustaz, kita obat bukan asma Allah dimasukkan. Ustaz jangan menyesatkan umat. Saya tidak menyesatkan umat. Setiap penyakit itu takut sama asma Allah. Ayolah, kita harus jujur lah.
Saya dengan segala hormat, mungkin ada juga saudaraku yang bukan Muslim ya, mungkin ada Kristen dan Katolik, begitu dengar Ustadz Kay, wah aku mau dengerin nih. Saya sedang dibilang penipu, Ustazah. Saya sedang, jadi ada begitu banyak. Saya nggak pernah nonton YouTube dan saya nggak pernah bikin YouTube. Saya nggak pernah bikin YouTube channel. So saudara mualaf aja. Jadi misalnya ada di YouTube itu banyak tentang saya videonya, tapi bukan saya yang bikin. Ada dari Transmedia, ada teman-teman dari RTV, saudaraku tersayang, tercinta muslimin muslimah, ada dari banyak sekali yang bikin video, dari Umul Qura, dari para dosen di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ustaz Tony dan semuanya tuh, Akwam bikin, dan semuanya maaf Ustaz saya, yang nonton itu antara 3,1 sampai 3,2 juta viewer. Begitu. Lalu mereka marah, saudaraku tersayang ini. Sekali lagi aku tetap sayang sampai sekarang sama saudara Kristen Katolik. Dan mereka marah katanya, Kainama itu penipu dan pembohong. Hai saudaraku umat Islam, kamu dibohongin sama Kainama karena Kainama jadi Islam itu cuma mau cari duit sama mau nikah. Kalau saya hanya nyari duit, saya nggak mau ke Islam. Karena di Islam tidak ada uangnya. Ya maaf ya Ustazah, tidak bisa bisnis di dalam keislaman, tidak bisa bisnis. Kenapa? Ya mau bisnis aja riba cuma 1 rupiah aja nggak boleh. Bagaimana kita mau cari untung sebagai seorang pembicara gitu? Sendal aja hilang di masjid itu saja. Sendal hilang. Itu Susahnya gitu ya. Enggak, maksudnya kotak amal di Ustadz Nababan sana di Serpong, di Anaba, itu udah dirantai ke tiang, kotaknya tepira isinya 82.000, nggak seberapa, hilang ditimpe juga. Tapi dengan tenangnya Ustadz Nababan sambil ngepel tuh saya bilang, ya abahku sayang, cintaku, negeriku. Ini berarti udah berulang-ulang nih hilang. Ya biarin aja, artinya uang masjid masih bisa berguna untuk orang lain. Tuh jawabannya. Tuh orang Islam begitu. Bagaimana kita mencari keuntungan dari umat Islam? Saya jadi Islam dari Kristen. Gitu. Saya mau jawab begini. Banyak bilang saya penipu, saya pembohong, membongkar kebohongan Kainama, biarinlah. Saya cuma mau bilang gini, mereka marah karena saya bilang ada nama Ahmad, ada nama Muhammadin di dalam Bible. Dan semua isi Bible itu isinya syariah Islam yang belum disempurnakan. Saya mau bilang begitu. Saya tidak pernah ada niat untuk menghina, mengadu domba antar umat beragama, memprovokasi, anti toleran, tidak. Aku cinta dan aku bukan cuma ngomong, aku buktikan. Nama Ahmad ada di dalam Bible. Nama kitabnya Isaiyah. Biarin orang bilang itu bacanya bukan Ahmad, itu namanya Atmak. Insya Allah nanti ini banyak yang nyebarin ya, terutama kepada saudaraku yang para pendeta yang aku hormati itu. Insya Allah ada yang sebar Al-Quran surat As-Saf ayatnya yang pasal 42 ayat 1. Bunyinya begini di depan bacaannya. Hen avdi etmah atau henneh avdi etmah. Itu saya tetap bersikeras itu bukan etmak. Itu adalah Ahmad. Kenapa? Karena di dalam penulisan yang paling tua, salinan Qumran dari Dead Sea Scroll, gulungan kitab Laut Mati, di situ tertulis nama nabiku, Ahmad. Alef, Hei, Mem, Dalet. Insya Allah ada yang menyebarkan ini untuk para YouTuber yang Kristen itu. Kainama tidak menghina, Kainama tidak menipu, Kainama berpegang kepada kitab Bible yang asli. Tulisannya dalam huruf Aramaik. Nama gulungan kitabnya itu Dead Sea Scroll atau gulungan kitab Laut Mati yang berasal dari gua-gua di Qumran. Nama nabiku ada Henneh Avdi Ahmad. Lalu di dalam kitab Syir Hasirin Hikom Matakin Hekula Muhammadin Z2 Divezeri Benuat Yerusalem. Nama nabiku. Terserah. Kalau saudaraku tersayang Kristen dan Katolik tidak setuju, tidak apa-apa, aku tidak paksa. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. La ikraha fiddin. Aku hanya menyampaikan kisahku. Tolong ya yang punya rekaman atau IG atau apapun itu, yang FB yang merekam hari ini pembicaraan saya, insya Allah sebarkan terutama kepada saudaraku Kristen Katolik, para pendeta, para pemimpinan agama. Aku cinta, aku tidak pernah memusuhi, aku tidak pernah benci, aku sayang. Nah, Ramadan tahun ini di tengah pandemi, apa yang harus dilakukan? Saya melihat lagi kisah perjalanan saya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya membaca tentang puasa. Habis ya Ustaz? Belum?
Waktunya habis belum? Saya kalau saya salah sendiri dikasih ngomong. Saya kalau udah dikasih ngomong lama, Ustaz. Lanjut. Barakallah. Masya Allah. Saya ada pengalaman, cerita pengalaman tentang apa itu puasa. Di dalam kitab saya, kitab suci saya yang saya imani dulu, sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nama kitabnya kitab Yesaya. Pasal 58. Di situ ada aturan puasa. Dan masih banyak tempat-tempat di kitab Bible itu tentang puasa. Dan sebaiknya orang yang percaya dan beriman menjadikan Bible atau Alkitab itu sebagai kitab suci, dia wajib puasa. Karena Yesus puasa dan semua puasa. Yeshua HaMashiach Isa itu. Ya, saya bacakan dari ayat ketiga. Mengapa kami berpuasa? Ada umat bertanya kepada Tuhan, kepada Allah. Mengapa kami berpuasa? Dan engkau, ya Allah, tidak memperhatikannya juga. Tuh, ada orang-orang puasa tapi kok kayaknya gue gak diperhatiin Allah. Nah. Dari zaman sebelum Rasulullah, kitab sucinya sudah ada dikasih tahu nih, akan banyak orang begini. Ramadan mengeluh. Bukannya mengeluh gimana, aduh gimana nanti Lebaran. Lu puasa aja belang bonteng. Pikirin ibadah di dalam Ramadannya, bukan mikirin bajunya, bukan mikirin pulang kampungnya, bukan mikirin pakai ada daging, ada segala macam. Ayolah, ibadahnya dulu. Ini ada yang bertanya di ayat 3 ini. Mengapa kami berpuasa dan engkau ya Allah tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Lalu Allah menjawab, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Artinya apa? Kita sibuk dengan urusan pribadi, materi, kehidupan. Bahkan kalau yang punya pegawai, pegawainya ditekan. Gajian diundur. Orang udah kerja, padahal sebelum keringatnya kering harus dibayar. Ini para bos-bos nih, ayat ini untuk para bos-bos nih. Nggak boleh. Udah bekerja tapi belum dibayar. Harus dibayar. Ini ada Yesaya pasal 58. Nanti Ustadz dan Ustazah, sahabat muslim yang disayang dan berkahi Allah, buka di Google. Bisa kok, bisa. Bisa buka di Google. Yesaya pasal 58. Dari ayat 1 sampai ayat 13 itu kalau nggak salah. Lalu ke ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Ada tuh. Serta memukuli dengan tinju dan tidak semena-mena. Maksudnya apa ya? Maksudnya kacau gitu, semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Allah tidak akan mendengar teriakan pertolonganmu. Allah tidak akan jangan sampai ya Allah ya. Karena kita berpuasa tapi kita zolim sama orang lain. Kita berpuasa tapi berbantah-bantah sama orang lain. Kita berpuasa tapi menekan orang lain, bikin orang lain susah. Baik secara sadar maupun tidak di Ramadan ini. Suzon sama orang lain. Ya kan? Allah bilang di dalam kitab sebelum Al-Quran. Maaf ya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar. Sedih. Lalu di ayat 5-nya, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, kata Allah. Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Gelagah itu apa ya? Seperti tumbuhan air tapi panjang-panjang gitu kayak rumput besar. Gelagah. Dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan bagi Tuhan? Bukan, kata Allah. Berpuasa yang ku kehendaki, kata Allah, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Membuka belenggu kelaliman. Kalau kita tahu ada orang zolim, ada orang yang berbuat zolim, ngomong. Kalau udah tahu tempatnya itu koruptor ngumpet, kasih tahu. Jangan diam aja. KPK-nya juga nggak mau nyari tahu sih. Udah ketahuan dia dari Jakarta ngumpet. Nggak ada yang mau ngelaporin. Itu kezaliman. Engkau tidak akan didengarkan Allah. Ya. Kalau puasa itu, kata Allah, berpuasa yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk itu beban. Ya, melepaskan beban orang supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Ini begitu ada Ramadan masuk di tengah pandemi, orang makin banyak yang teraniaya. Orang menggunakan corona untuk menganiaya orang lain. Masker yang biasanya murah dulu, begitu ada corona pertama tuh sampai 300.000, 500.000, yang bener aja. Yang bener aja. Kita punya
Indonesia ini penduduknya Ustazah 260 juta. Dan dari 260 juta itu ada ribuan profesor bidang virologi, chemistry, biology yang bisa bikin obat untuk vaksin ini. Kemana mereka? Kemana mereka? Cuma nongol di TV. Pemerintah kasih obat, kasih dana dong buat mereka bikin eksperimen dan bikin obat. Negara kita kaya sumber obat-obatan. Profesor Nidom yang kusayang itu kehormati bilang, minum jamu. Itu artinya ada gambaran untuk obat. Kenapa didiamin? Ya kan? Membiarkan kelaliman. Ya. Memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan siapapun. Supaya engkau memecah-mecah rotimu. Perhatikan nih ayat ini bagus. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Kasih makan orang lapar. Bukan Ramadan malah nongol di TV beli mobil mewah. Udah mah zaman corona, tetangga lu susah kagak makan, malah pamer. Sekali nyumbang sembako, tepira, cuman 100 bungkus tapi masuk TV. Tepira. Iya, nggak seberapa gitu, tepira. Kata orang di tempat saya tinggal, tepira nggak seberapa, tapi TV 4 stasiun yang meliput. Bahkan saking orang bingung mau kasih apa, ada anak muda masukin sampah ke dalam kardus dia bagi. Dijadikan mainan. Ramadan ini nggak boleh, ya. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin. Tuh, bukan kita bawa stasiun televisi sorot kita kasih ke orang-orang, enggak. Bawa mereka supaya jangan ada orang yang lain yang tahu. Bawa orang miskin ke rumah kita lalu kasih, ya kan? Bawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih. Negara kita itu lagi luka nih Ustazah. Negara kita luka nih, luka ekonomi, luka politik, luka hubungan sosial, antar jamaah luka, antar umat beragama luka. Yang paling parah emang ekonomi luka. Nah, Allah bilang pada saya waktu itu sebelum saya bersyahadat melalui tulisan ini, ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih. Akan pulih kita. Segera kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Sampai kalau kita menjadikan Ramadan tahun ini, sahabat muslim yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari ayo kita kumpul semua muslim. Jangan lihat lagi perbedaan lembaga, golongan, udah. Ayo pegang tangan itu saudaramu, ukhuwah Islamiyah. Ramadan ini adalah kesempatan emas yang diberikan Allah. Second chance untuk kita boleh bersama-sama melakukan Ramadan, saum itu yang suci, yang sebagaimana diinginkan Allah itu. Lalu kita berteriak, Allah, lepaskan negaraku dari corona. Bangkitkan kembali ekonomi syariahmu ya Allah, agar kita bisa memberi kelayakan ekonomi buat semua orang. Tidak peduli saudaraku itu Islam atau bukan. Tapi ketika orang itu berada di dalam naungan keberkahan syariah, maka insya Allah orang itu akan engkau buat menjadi lembut hatinya, mu'alaf, dan dimasukkan hidayah. Lalu dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, dengarkanlah kami. Ya Allah, kami bertobat sungguh di hadapanmu. Ya Allah, Ramadan ini adalah second chance yang kami mau ambil, ya Allah. Ya Allah, kami ambil kesempatan yang kau berikan kedua kali ini, ya Allah. Ya Allah, kami buang segala baju-baju kesombongan. Kami lepaskan segala mahkota serta perhiasan kesombongan, ketinggi-hatian, kekayaan materi. Kami tekuk lutut kami untuk hanya bersujud di hadapanmu, ya Allah. Dengar kami, ya Allah. Kami berteriak minta tolong. Selamatkan kami. Republik Indonesia, saudara kami, bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang bersama-sama dengan kami sholat berjamaah. Ya Allah, berkahi negeri ini. Selamatkan dari corona. Selamatkan dari kehancuran ekonomi. Selamatkan dari kehancuran sosial. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi ajmain. Ustazah. Ya. Baik Ustadz, Nama sudah memberikan pencerahan tausiah kita hari ini berkaitan dengan Ramadan dan juga tentang Islam. Ada pertanyaan dari sahabat muslim?
Kita buka di WhatsApp 08 satunya 4 kali 01530. Sekali lagi WhatsApp di 08 satunya 4 kali 01530 atau on air bisa di 021 3154 179 021 3154 179. Fitri dan Ustaz Kenama juga Bunda Afifah dan Uni Ida akan kembali masih di Kalam Konsultasi Agama Islam.